Saya Nancy Nova Novia, NIM 1914030012 dari kelompok 11 akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil makalah kami di mana di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor ketahanan nasional. Nah, dalam faktor-faktor ketahanan nasional ini ada 5. Yang pertama itu adalah ideologi, kedua adalah politik, dan yang ketiga ekonomi, keempat sosial, dan yang kelima adalah ketahanan dan keamanan. Nah, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang ideologi. Nah, dalam upaya pembinaan ketahanan nasional di bidang ideologi ini ada 4 cara atau 4 langkah dalam pembinaannya. Yang pertama adalah pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif, dan yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia, di mana di sini bangsa Indonesia itu menggunakan Pancasila atau berujuk kepada Pancasila itu sebagai pedoman hidupnya atau sebagai pandangan hidupnya, dan seterusnya yaitu tentang pendidikan moral Pancasila, di mana di sini pendidikan moral Pancasila itu diajarkan di sekolah-sekolah sebagaimana dalam pelajaran PPKN, Pancasila, kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan lain-lainnya. Terus yang terakhir adalah Santi Bhinneka Tunggal Ika atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai konsep ataupun wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang politik. Nah, dalam upaya atau dalam memperkuat ketahanan nasional ini di bidang politik itu ada beberapa langkah juga ataupun ada beberapa pembinaan juga. Yang pertama itu adalah menetapkan secara profesional kedaulatan rakyat dalam kehidupan negara dalam arti kesempatan, hak, dan kewajibannya. Terus yang kedua adalah memfungsikan lembaga-lembaga negara sesuai dengan ketentuan konstitusinya, yaitu dalam kedudukannya, di mana di sini seperti MPR, DPR. Nah, di sini saya menjelaskan tentang lembaga DPR, di mana DPR itu sebagai tempat aspirasi rakyat dalam pengaduannya itu diberikan atau diajukan kepada DPR. Nah, seterusnya yaitu tentang menegakkan keadilan sosial dan keadilan di bidang hukum, dan yang selanjutnya menciptakan situasi yang konduktif, dan yang kelima melaksanakan pemilu secara demokrasi dan jurdil atau jujur dan adil. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi. Dalam beberapa pencapaian tingkat ketahanan di bidang ekonomi ini ada 3 dalam pembinaan atau dalam pembinaan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia. Terus yang kedua adalah ekonomi kerakyatan harus menghindari sistem free trade, liberalisme, etetisme, dan monopoli ekonomi, di mana di sini bisa menjatuhkan rakyat Indonesia yang di bawah ekonominya. Terus yang ketiga adalah pembangunan ekonomi merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan, pemerataan pembangunan, dan pemanfaatan hasilnya. Terus yang keempat di bidang sosial. Nah, di sini di bidang sosial adalah untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan sosial budaya. Warga negara Indonesia perlu kehidupan sosial yang berbudaya bangsa dan masyarakatnya Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu rukun bersatu. Dan apabila ada kebudayaan asing masuk ke Indonesia, kita harus memilahnya terlebih dahulu ataupun difilter terlebih dahulu. Terus yang kelima yaitu di bidang faktor-faktor ketahanan nasional, pertahanan, dan keamanan. Sini ada 5 di bidang pertahanan ini. Pertama adalah doktrin, kedua wawasan nasional, di mana di bidang wawasan nasional ini kita harus memiliki wawasan yang luas gitu di wilayah Indonesia ini. Terus yang ketiga adalah sistem pertahanan dan keamanan, di mana sistem pertahanan
dengan keamanan. Di sini yang mencakup di profesi seperti polisi, ke tentara dan lain-lainnya. Terus geografi. Nah, kita harus tahu mana sih pembatas wilayah Indonesia ini. Seperti kabar-kabar yang baru ini, seperti Laut Natuna. Nah, di situ kemarin ada berita baru bahwa Laut Cina masuk ke wilayah Indonesia, karena Natuna itu sudah termasuk wilayah Indonesia. Terus yang kelima adalah manusia. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum